Buat Y0-nya, kita pakai bawahnya patch, yaitu min LP per 2. LP per 2. Ymax-nya itu min LP per 2, karena kita mau setinggi Y0, berarti kita plus Y0. Karena kan ke atas. Kalau ke bawah, berarti minus Y0. Hasilnya bakal kayak gini. Salah. Sorry. Ini T plus H, T plus H plus T. Kenapa kayak gini? Karena kalian memotong. Memotong si patch-nya. Makanya tingginya atau penempatan Z-nya itu harus sama kayak patch. Hasilnya bakal kayak gini. Oke? Ini buat, ini bisa di-SS aja nih, si rumusnya. Kalau mau di-SS. Ini buat slot yang sebelah kanan. Kalau mau bikin slot yang sebelah kiri, kalian tinggal ubah aja X-min sama X-max-nya. Jadi minus. Habis itu, di sininya bukan plus X0, tapi minus X0 sama ini min WF per 2. Dia akan pindah ke kiri. Kenapa di sini min? Karena kalian mau geser ke kiri, bukan geser ke kanan. Kita pakai titik koordinat. Koordinat kartesian. Kanan itu plus, kiri itu minus. Atas itu plus, bawah itu minus. Gitu. Oke? Nah, karena udah dibuat, gue tunjukin satu hal loh. Ini gue oke aja. Ini gue oke. Salah satu. Nah, kalian udah dapet nih slotnya. Caranya, buat motongnya, si patch dipencet. Habis itu, di sini ada boolean. Ada titik, ada kursor, kursor ke bawah gini, tanda panah ke bawah di boolean sebelah kanannya. Kalian pencet. Ada tulisan substrak. Habis itu, kalian pencet kontrol kalian, tahan, ditekan kontrolnya. Habis itu, pencet yang di slot 1. Nanti dia akan kepotong sendiri. Habis itu, kalau udah kayak gini, kalian pencet enter. Dia akan kepotong sendiri. Akan hilang sendiri si slotnya. Langsung kepotong gini. Sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Bang, mau nanya bang, Apa tuh? itu apa bang namanya patch-nya ya bang ya? Itu bahannya apa ya bang? Kalau buat patch, itu bahannya Cooper. Substrat. Ini bang, substrat deh, bukan bukan ini, bukan patch, substrat. Oh, kalau substratnya ini tuh Roger. Yang gue pakai di sini buat latihan, itu Roger. Oke bang, mau nanya bang, untuk Rogers itu ada minimal spesifikasinya nggak bang? Rekomendasinya itu misalkan frekuensi gerak jalannya itu bagusnya dari rentang frekuensi berapa GHz sampai berapa GHz? Sebenarnya, kalau buat rentang frekuensinya, itu bebas. Mau kalian pakai jeans, di sini ada gue contohin juga. Gue buka yang jeans ya. Di sini tuh pakai jeans. Gue pakai substrat jeans. Bisa dilihat. Gue bikin sendiri epsilonnya. Dengan ketebalannya itu buat H-nya itu mana ya? H-nya, H-nya, H-nya. Hilang tuh. Oh nih, HS-nya itu cuma 1 milimeter. Ini kerja di 2,4. Oh, Kalau Roger, itu 1,6 H-nya. Jadi sebenarnya substrat itu nggak nentuin rentang frekuensi kalian. Kalian mau pakai substrat bahan apa aja, itu bebas. Yang penting ada epsilon R, ada ketebalan yang kalian cari. sama ini bang, mau nanya lagi bang, untuk ketebalan Rogers itu gimana bang cara cara carinya bang? Kalau ketebalan Roger biasanya banyak di Google. Kalian bisa search aja. Misalnya ya, aduh, salah. Bodoh lah.
Misalnya ya, kalian mau nyari ketebalan Roger. Eh, ini ketebalan Rogers 5880 yang gue pakai. Kalau kelihatan 0,5 mm sampai 1,6. Tapi biasanya yang dijual di pasaran 1,6. Makanya gue pakai 1,6. Gitu. Sebenarnya ketebalan tuh terserah kalian juga. Yang jelas sesuai lah sama spesifikasi di sini nih. 0,5 sampai 1,6. Atau kalian memakai 1,5, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Asal jangan lebih aja. Bedanya kalau kalian pakai substrate Roger, biasanya antena kalian lebih besar. Kayak gini nih. Antenanya bakal gede banget fit line-nya, di patch-nya. Gitu. Sama gain-nya bakal beda. Biasanya kalau pakai FR4, gain-nya biasanya cuma satu, Roger bisa 1,6, bisa 2, bahkan bisa 3. Gitu. Oke. Bang mau nanya lagi dong bang. Apa tuh? Kan tadi kan abang makainya 1 mm ya untuk ketebalannya ya bang ya. Itu ada Satu, perhitungannya lagi atau enggak? kalau Soalnya buat kan tadi kan ketebalan ada nggak ada sih. rentang, kan soalnya kan tadi kan ada rentangnya tuh 0,5 sampai 1,6. Pasti kan di situ ada perhitungannya dong bang. Kenapa abang makin satu gitu? Oh, kenapa milihnya 1,6? Gitu. Iya bang. Bagaimana? Iya Oh, iya. karena emang niatnya tuh tadinya CST ini itu tuh tadinya mau dicetak karena kebutuhan praktikum. Jadi gue nyarinya itu bahan yang ada di pasaran. Setelah dicek, emang yang banyak kan di pasaran itu 1,6 dibanding 0,5. Makanya pakainya 1,6 di sini ketebalan substratnya. Itu aja sih. Kalau buat perhitungannya nggak ada buat ketebalan. Ketebalan kalian bebas. Mau berapa? Oke bang, makasih bang. Oke, berlanjut ya. Nah, di sini kalian udah optimasi nih. Set, muncullah tes parameter. Eh, salah gue. Paling dulu bentar. Sambil nunggu running, ada yang mau ditanya lagi gak? Dari yang lain? Mumpung lagi ini nih. Karena gue nggak tahu nih, ini berapa kali pertemuan sama sama Pak Budinya. Halo Bang, Apa, Pak? Boleh? Eh, mau nanya Bang, kan kemarin Ya. sempat gua tanya yang buat insert fit kan buat tubesnya bandwidth dipertimbangkan ya Bang, ya Bang. Kalau pakai insert Waduh, fit kurang tahu bukannya deh. bandwidthnya makin sempit ya Bang? Nah, eh buat bandwidth, inside fit tuh rada tricky, rada apa ya? Eh rada susah ditebak buat inside fit. Yang selama ini gue tahu, ketika inside fit dipasangin sama eh antena yang frekuensinya lebih tinggi, atau misalnya kayak gini nih 4,8 atau bahkan bisa di 12 giga, itu biasanya bandwidthnya malah lebih lebar. Tapi ketika kalian pasangin pakai yang cuma 952 MHz atau 800 MHz, itu bandwidthnya sempit banget jadinya. Gitu sih. Kalau buat dari Pabudinya, bandwidth dipertimbangkan apa gimana? Soalnya dibuat di yang tubes itu kalau nggak salah ya Bang ya, dia minta gain, minta bandwidth juga kalau nggak salah. Jadi kita diminta ngitung bandwidth. Oh gitu. Hitung bandwidthnya ya. Eh gue tunjukin aja deh. Di sini kan karena emang udah dioptimasi, udah
Gue beresin juga. Mana sih parameter? Di sini bisa dilihat bandwidth-nya. Cara ngeliat bandwidth itu kalian pakai add curve marker atau klik M aja. Di sini kan ada garis titik-titik nih, min 10 nih. Cari pas perpotongan sama garis merahnya. Kalian pencet, sama kalian pencet lagi di sebelahnya. Bakal ada 2. Di sini bandwidth-nya itu perkiraan ada di 100 MHz. Gitu. Nah, kenapa sih kalian disuruh ngebuat ada perhitungan bandwidth, ada perhitungan gain-nya juga kayaknya. Karena yang kalian bikin itu bukan antena satu patch ini. Tapi yang kalian bikin antena susun. Di mana portnya itu bisa jadi 2 atau 3 atau bahkan lebih. Gitu. Bandwidth ini bakal ngaruh ke berapa banyak jumlah antena yang kalian bikin. Berapa banyak dimensi antena yang ngewakilin tiap bandwidth-nya, tiap frekuensinya. Kalau kalian ngincer, kan kalau misalnya nih, kalian cuma bikin satu patch ini doang, kalian butuh bandwidth gede, gain gede, itu nggak mungkin. Tapi ketika kalian bikin antena susun, antena dengan port yang lebih banyak dari satu, itu kalian bisa dapetin. Gitu. Oke? Kalau buat inside feed, jelas. Pasti ngurangin si bandwidth-nya. Karena yang kalian tingkatin, itu gain-nya. Gitu. Oke? Lagi kan nih? Ini buat ngecek bandwidth-nya nih. Di sini bisa kelihatan ya. Gain-nya bahkan bisa sampai 5. Ini bisa di atas 5 kalau kalian pakai antena susun. Oke? Ada lagi gak yang tanyain? Dari tubes-tubesnya nih. Karena gue nggak dapet soal tubesnya sih. Jujur aja. Gak peduli. Kalau nggak ada, gue lanjut ke antena susun nih. Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke antena susun. Portnya bakal gue hapus dulu. Lihat aja port. Nah, di sini yang kalian harus tahu, antena susun itu sebenarnya gampang. Kalau kalian mau bikin antena susun. Pertama, kalian harus tahu lambdanya. Lambda kan udah dicek tuh, ceper F. 3 kali 10 pangkat 8, misalnya kalian pakai frekuensi kayak gua 4,8, bisa dicek misalnya hasilnya berapa ya. Hitung dulu. 4,8. Hasilnya misalnya 62,5. Di sini kalian tulis. Ada parameter lain, misalnya lambda. Di sini 62,5 lambdanya. Nah, begitu udah nulis ini, kalian blok semuanya. Ground, patch, sama substrat. Kalian blok semuanya. Udah keblok kayak gini, kalian pindah ke modeling. Di modeling ada transform nih, gede banget nih. Kalian pencet aja. Habis itu pencet yang translate. Nah, di translate, kalian jangan lupa copy dulu. Karena biar bukan mindahin doang. Biar kita bikin baru lagi tanpa harus ngotak-ngatik si rumusnya lagi. Kan ribet ya kalau ngotak-ngatik rumus lagi. Nah, di sini kita mau pindahin ke kanan. Kanan kiri bebas.
atau atas bawah bebas. Yang penting jangan depan belakang. Kalau depan belakang kan ada aneh ya antenanya bentukannya. Cuma bisa aja sebenarnya. Kita bikin kanan kiri. Misalnya ke kanan, berarti kita pakai lambda. Lambdanya itu dibagi dua. Panjang gelombang dibagi dua. Biar apa si port ini itu panjangnya lambda per 2 maksimal. Kejauhan dia akan jelek, kedekatan dia akan ngeganggu satu sama lain. Jadi lambda per 2 ini masih bisa dioptimasi. Misalnya antena kalian nanti jelek nih. Oh, ternyata coupling portnya tuh harus minus 20 bang. Oh ya udah, bisa dideketin, bisa dijauhin. Gitu. Di sini preview. Nah, bentuknya akan kayak gini. Kalau udah kayak gini, kalian oke aja. Nah, ini habis itu non to all aja. Non to all biar nggak usah pencet-pencet lagi. Di oke. Dan nih, udah jadi nih dua-duanya nih. Atau kalian mau bikin misalnya satu lagi bang, dibikin jadi 3 gitu. Oh ya udah, kita pakai ground 1, pad 1, substrat 1. Salah. Ground 1, ground 1, pad 1 sama substrat 1 nih. Set, transform lagi, translate, copy lagi. Masing-masing antena jaraknya harus lambda per 2. Kalian preview. Gerak lagi tuh sejauh lambda per 2. Kalian oke aja. Oke. Set. Jadi deh 3 antena susun. Terus bikin portnya gimana bang? Bikin portnya sama kayak kemarin. Kalian tinggal F aja. F, habis itu ke home, ke makro, ke solver, habis itu ke port, calculate port extension. Di sini tinggal di calculate aja. Dapat lah tuh. Misalnya kita pakai angka 4 aja. Ingat, masing-masing port itu nggak boleh tabrakan. Kita calculate aja 4. Kita construct. Set. Jadi nih port 1. Port 2-nya sama juga. Kita bakal pakai yang sama. Kita F lagi. Habis itu, kita balik ke solver lagi nih. Ke port. Calculate port extension. Kita calculate. Habis itu kita rubah ke 4. Di construct. Nah, sebelum kita running, kita cek. Oh, nggak tabrakan ternyata. Kalau pakai 4. Gitu. Masing-masing merah ini tuh nggak boleh tabrakan. Kalau tabrakan, kalian nggak bisa ngerunning. Overlapping jadinya. Satu sama lain. Port 3-nya sama aja. Kalian bakal kayak gini. Nah, terus tuh. Kalian solver, kalian port, kalian port extension, calculate, ya kan. Ini 4. Kalian construct. Jadi deh, 3 antena susun. Dengan port yang berbeda. Terus gimana bang? Kalau gua mau nyatuin si groundnya biar nggak kelihatan satu sama lain, biar nggak ada garis-garis gini nih, nggak enak nih bang ngeliatnya. Oh ya udah, kalian tinggal pencet groundnya yang paling atas, habis itu ke modeling, kebolehan lagi, pencet yang add. Kalian blok deh ground underscore 1, ground underscore 1 underscore 1. Kalian enter, nyatu nih udah groundnya. Sama, subsatnya juga gitu. Kalian bolehan lagi, kalian add lagi, habis itu blok substrat underscore 1 sama 1 lagi. Kalian enter.
Nyatu deh nih, jadi antena 1.3. Terus bang, cara ngeceknya gimana? Biar si apa namanya si antena ini tuh beneran masing-masing fit line ya, masing-masing portnya itu sejauh lambda per 2. Kalian ke view, ada yang namanya dimension. Nah, di sini ada titik nih. Titik, di sini titik juga. Kalian tarik ke bawah. 26,32 mm. Sementara di sininya itu 31 nih. 31 mana sih? Harusnya ini kan lambda nih, lambda per 2-nya berarti 31,25. Beda 5 mm. Nggak apa-apa. Selagi nggak overlapping, ini nggak ada masalah. Selagi viewportnya nggak overlapping, nggak saling tumpuk, ini nggak ada masalah. Selagi kalian masih bisa ngeran, kalian nggak ada masalah. Nah, mau tunjukin ya hasilnya. Pasti Malaysia. Sambil nunggu, karena biasanya ini 3 port, lama banget. Kalian ada yang mau nanya gak? Buat antena susun ini nih. Bang, mau nanya Bang. Boleh? Berarti tuh lambda per 2 itu jarak antara feedline sama feedline ya, Bang? Betul. Fitline Nah, sama fitline. nah, kalau nggak salah itu yang Pak Budi kasih itu desainnya, kalau nggak salah tuh lambda per 2 itu jaraknya dari ujung patch ke ujung patch. Oh, berarti ujung patch ini ke ujung patch ini? Ya, itu jaraknya lambda per 2. Bukan dari Oh, feedline. berarti yang... Oh, gitu. Ya, ada Ya, dikasih sih sama Pak Budi. jaraknya ke patch ya? Iya. Soalnya yang gue tahu dari ke fitline. Berarti kalian bisa otak-atik aja nih si lambdanya. Yang penting kan susunan antenanya udah ada nih. Kalian bisa gedein aja lambdanya biar jadi pas fitline apa biar ininya tuh pas setengah lambda. Kalian nggak usah nulis ininya lambda, ntar deh gue ajarin. Sabar ya, lagi ini soal lagi running. Lama nih. Biar ininya berapa tadi? 31,25. Ada lagi nggak selain itu yang ditanyain? Terus kalian nih. Jadi hasilnya. Oke, jadi nih rencananya. Tapi biar si itunya rendah ya. Biar dari jarak antena ujung antena sini sama ujung antena sini itu lambda ya. Oh, di sini kelihatan nih bandwidthnya makin lebar. Bisa dilihat dari S11-nya. Makin lebar tuh bandwidthnya. Ada di angka berapa nih ya? 160-an lah.
lebih lebar 40. Kalau kita lihat far field-nya di 1, ini tuh harus bisa digabungin, tapi nanti kata Pak Budi setelah kalian bikin antena susunnya dulu. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, kalau buat couplingnya biasanya itu harus di atas minus 20 nih. Ini minus 15 udah bagus. Biasanya. Karena kalau kalian di bawah minus 20, berarti port kalian dekat banget. Masing-masing port itu dekat banget. Oke, tadi lanjut kita bikin ke di antenanya. Nah, sebelum itu kita cek dulu nih, ini berapa. Ini pasti mepet banget. Kalau kayak gini, dimensinya. Tuh, nih. Nah, cuma 6,72 mm. Bayangin dari 31. Kalian bisa aja nih, di sini kaliin 2 aja. Kali 2, apa? Nah, ini udah dikaliin 2 nih. Kali 2, kalian tinggal F7 aja. Nah, tuh. Di sini udah 37 nih. Udah 37 kalau dikali 2. Ini tuh minimal. Lambda per 2 tuh sebenarnya minimal ya. Kalau kalian misalnya lebih gitu, nggak ada masalah. Karena tadi yang udah gue liatin kan, kalau misalnya si S21 atau S31-nya ini minus di bawah minus 20, berarti coupling kalian tuh apa posisinya tuh kejauhan. Ini kayak gini nih, minus 25 dari port 1 ke port 3 kan jauh banget posisinya, minus 25 pasti tadi. Kalau ini kan minus 21 gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal gedein aja yang namanya WG-nya. Mana sih WG, 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 WG menghilang semua gitu. Nah, WG-nya kalian gedein. Nggak ada masalah. Kalian mau WG itu nggak mesti 6 kali H ditambah W gitu. Nggak masalah. Kalian mau bikin sampai 100 pun nggak apa-apa. 100 misalnya. Kalian mencet setuju. Bisa. Nggak apa-apa. Oke? Atau kalian mau pendekin lagi. Misalnya mau bikin 90. Bisa aja nggak apa-apa. WG itu nggak ada batasnya. Ground plane sama substrate tuh buat lebar sama panjangnya tuh nggak ada batasnya. Oke? Jadi kalau kalian mau ngepasin di sini, kalian tinggal otak-atik aja di sini. Karena tadi kalian udah translate, udah ini juga masukin pakai parameter, nggak nembak gitu. Jadi kalian enak kalau mau pinnya, kalian tinggal ganti-ganti ini aja nih. Nanti dia bakal kelihatan di result navigatornya. Gitu. Ada lagi yang ditanyain? Mau nanya lagi Bang, Boleh. kalau untuk antena susun misalnya 3 atau 5 antena itu berarti setiap fit line-nya itu harus di satu portnya ya Bang? Nggak di tengah aja gitu misalkan. Nggak bisa. Karena fitline kan saluran transmisi ya. Iya. Pencatuan kan gimana caranya kalian bisa nembak pakai buat dari sumber ke antenanya. Atau misalnya antena nangkap terus balikin ke decoder gitu. Itu fungsinya pencatuan kan. Kalau kalian nyatu doang, berarti ada perhitungan lagi. Nanti buat si fit line-nya. Fit line-nya nggak akan gini doang. Fit line-nya bakalan bentuk kayak gimana ya? Bentar ya. Gue bukain deh. Salah.
Banyak sih. Referensi TA kalau nggak salah. Nah, deadline-nya bentuknya bakal kayak gini. Di mana kondisinya dua patch antena itu dengan satu port. Ini feedline ini itu lebih kecil dari feedline yang paling bawah. Itu bakal ada hitungannya lagi. Sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman dari tubesnya yang gua tahu dari Pak Budi itu cuman sampai antena susun sama nanti ngatur si fasanya tiap antena. Itu aja sih. Oke Bang. Lagi Kak? Bang, mau nanya bang. Apa tuh? Kan tadi kan ngomongnya antena array ya bang ya, bukannya antena array itu satu catuan ya bang ya? Antena array. Yang mana? Yang ini? Iya bang. Yang ini ya antena array. Satu satuan. Ini dua tuh karena emang gua buat MIMO. Antena array plus MIMO. Emang satu jadi dua catuan aja. Sebenarnya cuma satu catuan. Gitu sih. Kalau antena susun ini kan antena MIMO ya. Dimana kalian bisa multiple input, multiple output. Makanya catuannya ada banyak. Jadi tiap patch itu ada catuannya. Gitu. Ada lagi nggak? Sebenarnya nggak masalah sih kalian mau pakai array itu nggak apa-apa. Cuman kalau dari tubesnya mendingan jangan lah misalnya diri sendiri jadi buat referensi. Lagi nggak? Karena ini materinya cuma sampai sini doang nih buat hari ini. Mungkin minggu depan harusnya sih udah ngatur beda fasa. Berbeda fasa, beda amplitudonya. Ini nggak ada yang ditanyain nih. Karena presentasi sama Pak Budi ini bakal ribet ya. Lu mau lakuin aja ya. Jadi gimana nih? Raiga yang tanyain. Kalau terima nggak ada, gue tutup. Gimana? Sebelum gue bereskan meet kali ini dan foto bersama. Ya, ada yang ditanyain? Berarti gue anggap bisa semua. Bang, terakhir bang, gue mau nanya lagi bang. Boleh, apa tuh? Cara nyari gennya itu gimana ya bang ya? Parameter yang harus dilihat itu dari groundnya atau dari patch-nya bang? Kalau buat gain, yang paling penting yang kalian lihat itu impedansinya. Pertama itu WF sama LF-nya. Yang paling penting itu. Kedua, efisiensi si antenanya. Itu kalau impedansinya udah benar, biasanya efisiensinya udah benar. Ibaratnya, selagi kalian gainnya nggak minus, kan ini buat ini ya,
selagi kalian gainnya itu masih 1, 2 gitu, atau kalian bisa ngelihat di far field-nya, far field ininya. Oh, nggak kelihatan deh. Harus gua running dulu. Sini kelihatan nggak ya? Belum, nggak kelihatan lagi. Oh, di sini. Nah, selagi kalian misalnya nih pakai dulu pakai far field 15 ya. Selagi kalian bentukannya masih kayak gini, kalau antena microstrip tanpa ada perubahan di apa namanya di groundnya, tanpa motong groundnya, kalian itu eh, masih aman. Di sini tuh bisa kelihatan nih, gainnya itu 9. Atau misalnya kalau kalian dapat gainnya 3 gitu, tapi bentukannya gini nih, unidireksional, pola radiasinya masih aman. Jelas banget aman. Nggak mungkin nggak aman. Berarti efisiensinya dapat, si impedans sorry, salah, bukan efisiensi. Selagi masih unidireksional, berarti nggak ada eh, apa sih namanya, gelombang elektromagnetik yang kebuang ke belakang gara-gara ground plane-nya nggak lebih luas atau nggak atau kekecilan. Kalau kalian masih berkutat di gain ini, misalnya nih di sini masih 3, masih 0, berapa gitu gainnya, sementara bentuknya udah unidireksional nih, udah kayak gini nih, ada merah 1 yang belakangnya hijau semua, berarti kalian ada masalah di WF sama LF-nya, di bagian impedansi sama bagian efisiensi antena kalian. Kalian tinggal optim aja. Ada banyak caranya. Ada yang namanya tadi ada inset fit atau slot, ada metode DGS juga biasanya banyak dipakai, atau mungkin benar-benar ngegede, atau mungkin ini nih antena susun yang kalian buat itu sebenarnya gainnya itu bakal lebih gede ketika udah disatuin dengan perbedaan fase yang diinginkan gitu. Mungkin ya untuk sementara yang Pak Budi pengen itu kalian bikin antenanya, kalian bisa simulasi buat masalah ngegabungin gainnya nanti itu belakangan karena emang belum diajarin gitu ya. Aman bang. Oke. Lagi kak, belum gue tutup nih. Kalau udah gue tutup ntar jadi berbayar. Apapun aja ya. Stop share ya. Nah, boleh dong open cam dong. 26, 25 orang. Sok, di open cam buat gua laporan ke Pak Budi. Ayo, ayo open cam. 26 orang. Oke, udah nggak ada yang open cam lagi. Gue SS ya. Oke, sip. Terima kasih. Oke, gue tutup dulu. Terima kasih yang udah hadir. Mungkin sebenarnya gue nggak tahu kalian pengennya tuh malam atau pagi. Kalian pengennya malam atau pagi sih? Sabtu pagi kalian aman nggak? Misalnya jam 10, jam 11, atau mau tetap jam segini aja? Biar gue
ngomong ke Pak Budi kalau emang kalian enak jam segini nih. Ya lah ya. Terus nih, ada yang mau ngomong nggak? Karena kalau ini pasti bakal tetap jam segini, bakal terus-terusan. Sabtu kelas bang, oke. Berarti tetap hari Kamis ya, jam segini. Oke, sekian mungkin tutorial tugas besarnya. Bertutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh please silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Bang. Oke. Thank you, Bang.